Kembali lagi bersama admin. Kali ini admin akan mulai membahas Donghua Martial Universe atau Wudong Jiankun. Tentunya akan melanjutkan alur cerita dari season 3 yang baru saja selesai minggu kemarin. Oke, mari kita mulai. Di season 3 episode 12, Lindong sudah menemukan seni bela diri manifestasi dan sudah berdiri di depan sebuah jari batu yang besar. Jari pengurung surgawi yang besar. Namanya memang sangat kejam. Lindong, sepertinya kamu telah menemukan harta yang luar biasa kali ini. Xiao Martin terkekeh dan berkomentar. Namun saat Lindong melangkah dan akan menjangkau jari pengurung surgawi yang besar, Xiao Martin tiba-tiba berteriak. Apakah kamu mencari mati? Jelas ada beberapa jejak bekas yang tersisa di jari besar ini. Mengingat kekuatanmu, hanya dengan sedikit sentuhan, kemungkinan akan menghancurkanmu. Mendengar kata-kata Xiao Martin, Lindong langsung tertegun. Lalu apa yang harus kita lakukan? Seni bela diri ini mungkin sangat terkenal di zaman kuno. Bahkan praktisi tingkat nirvana akan kesulitan untuk menghilangkan jejak yang ada di sana. Kamu dapat meminjam kekuatan jimat batu dan membasuh semua jejak di jari besar. Mendengar ini, Lindong sedikit terkejut. Jimat batu ini benar-benar mampu menghapus jejak yang berasal dari zaman kuno. Dia kemudian merentangkan tangannya. Dengan pikirannya, cahaya putih susu perlahan menyebar dari pusat telapak tangannya sebelum akhirnya melengkung di sekitar jari hitam pekat besar. Bang, 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 cahaya putih menyebar menyapu jari hitam pekat yang besar. Dalam beberapa menit, jejak di jari besar itu benar-benar menghilang. Jari besar perlahan mulai bergetar, cahaya hitam memancar, sebelum akhirnya berubah menjadi buku hitam kuno yang agak ilusi, diam-diam melayang di udara. Kemudian terbang langsung menembus dahi Lindong dan memasuki otaknya. Boom, ketika buku ilusi memasuki kepala Lindong, tubuhnya tiba-tiba bergetar ketika sejumlah besar informasi meledak di benaknya. Selain seni bela diri, ada juga beberapa informasi pengalaman kultivasi yang berharga. Jelas, sekte kuno juga telah menyampaikan pemahaman mereka tentang seni bela diri ini kepada Lindong dan mewariskannya. Sosok Lindong diam-diam duduk di dalam ketiadaan, sementara cahaya putih samar-samar terlihat keluar dari telapak tangannya. Sementara itu, di alun-alun, banyak tatapan tak berkedip pada 10 sosok di atas platform batu. Satu persatu gerakan aneh muncul. Ahli dari sekte Greenwood yang pertama kali membuka matanya. Cahaya tiba-tiba meletus dari tablet seni bela diri manifestation sebelum menjalin di atas kepalanya. Seni bela diri kelas 8. Kemudian disusul lembah kebahagiaan yang juga mendapatkan seni bela diri kelas 8. 5 menit kemudian, Mu Qianqian, Wu Qi, dan Tang Lei secara bersamaan membuka mata mereka. Mereka mendapatkan seni bela diri kelas 9. Kemudian disusul lagi Wang Yan, Huang Pojin, dan Qin Shi juga membuka mata mereka. Mereka mendapatkan 6 seni bela diri kelas 9. Saat ini hanya tinggal 2 sosok yang matanya masih tertutup di atas peron batu, Lin Lingtian dan Lindong. Angin sekali lagi berdengung. Segera Ling Lintian membuka matanya. Tablet seni bela diri manifestation mulai bergetar hebat. Kemudian cahaya gemerlapan menyembur dari tablet sebelum memenuhi seluruh cakrawala. Jelas, Ling Lintian telah mendapatkan seni bela diri manifestasi. Banyak suara percakapan setelah Ling Lintian mendapatkan seni bela diri manifestasi. Sekarang, Ling Lintian telah berhasil mendapatkan seni bela diri manifestation. Aku bertanya-tanya, apa yang akan didapatkan Lindong? Lin Fan dan lainnya berbalik untuk melihat Lindong yang masih tetap diam. Di bawah tatapan kagum dari banyak orang, Lin Langtian tetap tenang. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan memandangi gambar raksasa yang bersinar di atas kepalanya. Lalu dia melirik Lindong yang masih tetap diam. Boom, tepat ketika Lin Langtian akan turun dari panggung, tiba-tiba gelombang kejut yang sangat kuat meletus dari tablet seni bela diri.
Ledakan masih terus berlanjut sampai akhirnya suara gemuruh seperti guntur benar-benar muncul dan memantul di seluruh domain ini. Bagaimana bisa Lindong menyebabkan fenomena seperti itu? Seni bela diri manifestasi apa ini? Bagaimana mungkin begitu menakutkan? Tidak, kekuatan Yuan adalah bagian dari tablet seni bela diri. Lindong kemungkinan bisa berkomunikasi dengan jiwa tablet. Aura orang itu menjadi lebih kuat. Dia ingin mengambil kesempatan ini untuk melakukan terobosan ke tahap Chi Creation. Ada banyak praktisi elit di arena yang memiliki penglihatan yang sangat tajam. Segera suara berisik terdengar di dalam arena. Di bawah tatapan bingung dan ketakutan dari kerumunan, kekuatan Yuan yang kaya menyembur ke tubuh Lindong seperti gelombang pasang dan menyelimutinya. Tingkat penyerapan gila ini berlanjut selama 10 menit. Sebelum mata tertutup Lindong tiba-tiba terbuka, dia tanpa sadar mengangkat kepalanya dan melepaskan raungan yang dalam. Raungannya seperti guntur memantul tanpa henti di seluruh domain. Jelas, aura Lindong dengan hebat menerobos dan secara resmi naik ke tahap Chi Creation. Senyum perlahan muncul di wajah Lindong, kemudian dia mengulurkan telapak tangannya dan menyentuh tablet seni bela diri sebelum dia mengucapkan terima kasih kepada jiwa tablet yang terkandung di dalamnya. Ketika menerima terima kasih dari Lindong, jiwa tablet memberinya jawaban yang cukup cepat. Jawabannya dalam bentuk bayangan yang aneh. Bayangan itu tampak seperti istana raksasa di bawah tanah. Di dalam istana itu dipenuhi dengan kekuatan Yuan yang murni dan menakutkan. Selain itu, ada pil Yuan murni yang tak terhitung jumlahnya menumpuk seperti tebing kecil. Lindong tertegun saat dia menatap pemandangan ini. Dia langsung mengerti. Istana bawah tanah ini mungkin adalah harta sejati sekte kuno. Apa itu? Tatapan Lindong segera mendidih ketika melihat bahwa di tengah-tengah istana bawah tanah ada binatang yang sangat besar dan mengerikan. Sementara itu, aroma kuno muncul dari binatang purba itu. Tepat ketika dia akan mundur, matanya tiba-tiba terkunci pada tahta di tengah aula besar. Di tempat itu, ada mayat yang sedang duduk di sana. Dia samar-samar merasakan ada aura yang sangat berbahaya dari mayat itu. Sama seperti sensasi berbahaya menyerbu pikiran Lindong, mayat tak bernyawa itu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Kemudian, kilatan melintas di matanya yang berlubang, sebelum rasa sakit yang tajam tiba-tiba muncul di kepala Lindong. Tepat ketika kesadaran Lindong akan jatuh, dia dengan cepat mundur dari bayangan itu dan melepaskan tangannya dari tablet seni bela diri manifestasi. Ketika Lindong sadar kembali, dia hanya menemukan bahwa seluruh area benar-benar diam. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya menatap lurus ke arahnya dengan kekaguman yang tebal. Ekspresi Lindong tetap tenang saat dia melihat tatapan berapi-api yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian tatapannya melirik Lin Langtian yang juga memperoleh seni bela diri manifestasi. Namun, jika dibandingkan dengan seni bela diri yang dia peroleh, itu jauh lebih rendah daripada miliknya. Bocah, kamu benar-benar menjadi kuat kali ini. Ketika Lindong turun dari platform batu dan mendarat di atas tubuh Xiaoyan, suara Xiao Martin terdengar di benaknya. Apakah kamu melihat bayangan tadi? Lindong menjawab dengan tersenyum. Ya, aku takut harta karun yang sebenarnya ditimbun oleh sekte kuno. Ada di istana bawah tanah. Suara Xiao Martin diwarnai dengan sedikit berapi-api. Ada setidaknya 10 juta pil Yuan murni di dalamnya. Jika kamu bisa mendapatkan pil Nirvana itu, harapan kamu untuk menerobos tahap Nirvana akan lebih besar. Mendengar ini, Lindong sangat terkejut. Jumlah yang dibicarakan Xiao Martin jelas berada pada tingkat yang agak menakutkan. Lihatlah, meskipun masing-masing dari mereka telah mendapatkan seni bela diri, 4 klan besar masih tidak menunjukkan indikasi untuk pergi. Sepertinya mereka juga tahu tentang istana bawah tanah. Lindong juga terkejut sambil memperhatikan Ling Lantian yang sudah berkumpul dengan 4 klan. Kemudian Ling Lantian berkata, "Semuanya, setelah banyak pencarian oleh 4 klan besar kami akhirnya menemukan harta karun yang ditinggalkan oleh sekte kuno di ruang tablet kuno ini." Kata-kata Lin Langtian langsung menyebabkan gangguan besar di alun-alun. Alasan mengapa 4 besar klan kita bersedia untuk membagikan informasi ini karena ada binatang penjaga yang sangat tangguh di sana. Untuk mengalahkan binatang ini, kami membutuhkan kekuatan semua orang.
Wang Tong yang telah terluka oleh Lindong memilih waktu ini untuk menjelaskan. Setelah mendengarkan kata-kata ini, banyak pandangan orang terlintas. Karena 4 klan besar sangat murah hati, sekte iblis besarku pasti akan membantu. Mata Mu Qianqian yang indah berbalik sebelum dia tertawa kecil dan berkata, setelah beberapa aliansi dan faksi-faksi lain juga menyatakan keinginan mereka untuk bekerja sama, pasukan keempat klan besar bertukar pandang. Kemudian menganggukkan kepala mereka sebelum akhirnya hampir 100 tokoh terbang keluar mengambang di udara. Kekuatan mereka meledak berubah menjadi serangan hebat yang membombardir pelaja batu hijau raksasa di bawahnya. Pum, pum, pum. Segera celah besar meledak di alun-alun dan dengan cepat mulai runtuh. Lindong yang duduk di punggung Xiaoyan, matanya terpaku erat pada asap debu. Beberapa saat kemudian, dia menepuk punggung Xiaoyan. Sama seperti Xiaoyan terbang, raungan yang mengerikan tiba-tiba terdengar dari bawah reruntuhan alun-alun. Setelah itu, pilar cahaya merah darah tiba-tiba meledak dari dalam, lalu melesat ke langit.